Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana kabarnya semua? Sehat? Luar biasa. Kita patut bersyukur kita tetap diberi kesehatan sama Tuhan. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik adik-adik. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu, di antara adik-adik masih ada yang tidak hadir? Oh, tidak. Baik. Itu sudah sungguh luar biasa, kehadirannya sudah sungguh baik. Dan semoga kedepannya kehadirannya tetap dipertahankan setiap harinya. Nah, baik adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai lembaga-lembaga atau susunan pemerintahan di desa. Nah, ini menjuru pada pembelajaran PKN. Nah, adik-adik sekalian, sebelum itu Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Pernah nggak kalian melihat ketika diadakan pemilihan kepala desa? Oh, pernah. Nah, itulah salah satu contoh adik-adik di mana lembaga-lembaga pemerintahan di desa disusun secara demokrasi. Nah, adik-adik, tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ialah supaya kita mengetahui dan mampu mengetahui bagaimana dan apa saja susunan lembaga-lembaga yang ada di desa. Nah, baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau kita membagi kelompok dulu sebanyak 5 orang. Silakan. Oke, baik. Karena kelompok sudah terbentuk, maka ada sebuah video dari Ibu tentang lembaga-lembaga pemerintahan di desa. Ibu mau kasih lihat sama kalian dan nanti kalian amati apa saja yang ada di dalam video tersebut. Tinggi serta bersifat homogen. Sedangkan sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah yang didirikan oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan pemusyawaratan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa. Ciri dari pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang kedua, kepala desa dipilih oleh masyarakat desa atau melalui yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Memiliki batas-batas wilayah dan memiliki batas hukum serta dikepalai oleh seorang kepala desa.
Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan pemusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa. Berikut ciri-ciri dari pemerintahan desa. Yang pertama, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang kedua, kepala desa dipilih oleh masyarakat desa atau melalui pilpres. Ketiga, kepala desa bertanggung jawab kepada oleh camat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yang pertama, urusan pemerintahan yang sudah berdasarkan hak asasi manusia. Selanjutnya, urusan pemerintahan menjadi kewenangan kabupaten atau kota diserahkan dan yang terakhir yaitu tugas dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam pemerintah. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam pejabat pemerintah desa maupun dalam pejabat pemerintahan kecamatan harus memiliki sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk masyarakat yang selanjutnya yaitu nilai demokratis. Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus diwujudkan. Contohnya, dalam pemilihan kepala desa. Dan yang terakhir yaitu nilai tanggung jawab. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang. Nah, baik adik-adik, dari video yang telah kita tonton, maka sekarang Ibu mau identifikasi tugas dan peran lembaga serta kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan camat. Nanti kita bahas, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas satu persatu. Ibu persilakan untuk mengerjakan tugasnya sekarang. Baik, siap? Udah, kalau udah mari kita memberikan kesempatan untuk presentasikan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 yang perwakilannya dipersilakan. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Oke, sungguh luar biasa, bagus. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Baik, sudah bagus adik-adik semua. Nah, baik. Karena kelompok semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka sebelum kita melanjutkan, maka Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk bertanya atau menanggapi hasil presentasi kelompok dari teman-teman kalian, dari kelompok 1, dari kelompok 2, dan kelompok 3. Maka Ibu beri kesempatan kepada adik-adik semua menanggapi hasil setiap presentasi kelompok teman kalian. Dipersilakan. Nah, baik. Dari kelompok 1 akan menanggapi, berarti kelompok 1 ini akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2 dan 3. Dipersilakan. Oke, wow, luar biasa. Jadi, kelompok 1 memberikan tanggapan bahwa tugas-tugas kepala desa, tugas-tugas dan peran
Kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan camat itu merupakan untuk tugas kepala desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengelola dan berhenti perangkap desa, mengelola keuangan dan aset desa, serta juga masih banyak peran-peran lain atau tugas-tugas yang lain sebagai kepala desa. Nah, selanjutnya sekretaris desa juga berperan untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dan yang selanjutnya mengenai BPD atau tugas dan peran BPD itu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Itulah juga tugas dan peran sebagai BPD. Nah, di sini juga tugas dan peran sebagai camat yaitu membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, kelurahan di wilayah kecamatan. Nah, itulah berupa tanggapan yang ditanggapi oleh kelompok 1 menanggapi kelompok hasil kelompok 2 dan 3. Nah, selanjutnya adik-adik, jika ada juga tanggapan dari kelompok 2 dan 3, dipersilakan. Ada? Oh, tidak. Nah, baik, kita lanjutkan adik-adik. Ibu akan merangkum semua materi pembelajaran kita pada hari ini bahwa adik-adik, kepala desa itu memimpin dan mengelola pemerintahan desa. Sekretaris desa fokus pada administrasi dan mengelola keuangan desa. Serta juga BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan pengawas kinerja kepala desa. Nah,